Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar PAI ya teman-teman. Sebelum belajar PAI kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah. Hari ini kita belajar PAI kelas 2 bab 8. Senang bisa membaca Al-Quran. Dan kita membahas bagian yang C, isi kandungan surat Al-Asr, dan D, disiplin Nabi Lut. Ya. Kita belajar bagian yang C terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu isi kandungan surah Al-Asr. Surah Al-Asr berisi tentang keadaan manusia. Manusia yang akan merugi yaitu jika tidak mengisi waktunya dengan baik, teman-teman. Ya. Ini tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, yaitu dengan tidur dan bermalas-malasan, ya. Tetapi banyak orang yang beruntung karena pandai memanfaatkan waktunya. Ya, bisa dengan belajar, kemudian melakukan aktivitas yang berguna, ya. Manusia akan mengalami kerugian apabila tidak pandai memanfaatkan waktu. Manusia akan bodoh, tertinggal, dan mundur. Ya, maka kita tidak boleh bermalas-malasan ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Banyak perbuatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara belajar, sekolah, mengaji, bekerja, dan sholat ya teman-teman. Agar kelak menjadi orang yang pandai dan solih, orang yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang banyak mendapat keberuntungan. Orang yang sukses adalah orang yang suka memanfaatkan waktunya dengan baik dan disiplin terhadap waktu yang digunakan. Nah, kita kalau akan menjadi dokter, suster, kemudian pengusaha, polisi, tuh ustazah ya. Banyak sekali jika kita rajin, pandai dan disiplin dalam menggunakan waktu kita, ya teman-teman. Nah, makna surat Al-Asr yaitu makna adalah waktu sangat penting teman-teman. Manusia benar-benar rugi. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman, orang yang beramal solih, orang yang menasehati dalam kebenaran, dan orang yang menasehati dalam kesabaran. Ya. Nah, pesan dalam surat Al-Asr adalah semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang baik. Ya, kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan. Contohnya, beramal solih, menasihati orang lain berbuat baik, menasihati orang agar berbuat sabar, disiplin waktu untuk kebaikan. Kemudian kita belajar yang D, yaitu disiplin Nabi Lut. Nah, Nabi Lut adalah saudara Nabi Ibrahim, teman-teman. Beliau diutus kepada penduduk negeri Sadum atau kaum Sodom ya di Palestina yang sangat durhaka atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti kaum Nabi Lut amat tercela sekali. Ya.
Mereka merusak hubungan perkawinan pria dan wanita, teman-teman. Artinya, menghentikan perkembangan keturunan manusia. Sebagai gantinya, mereka cenderung senang terhadap sesama jenis. Laki-laki lebih senang dengan kaum laki-laki daripada wanita, dan demikian pula wanita senang kepada kaum wanita. Mereka juga sering melakukan perampokan dan penganiayaan. Ya. Setiap kali Nabi Lut menasihati mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menjawab, "Datangkanlah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Al-Quran menjelaskan, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang terang belum pernah dilakukan atau dikerjakan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu. Sesungguhnya apakah patut mendatangi laki-laki, penyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaum Lut mengatakan yang sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 29 atau 28 29 ya, 28-29, yaitu, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu orang yang benar." Nah, akhirnya turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, yaitu seperti dalam surat Hud ayat 82 ya. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi batu dan tanah yang terbakar. Nauzubillahi min dzalik ya, teman-teman. Nah, ada gempa, kemudian dari atas hujan dari batu dan tanah, ya. Kita harus belajar meneladani sikap terpuji Nabi Lut alaihissalam, yaitu disiplin, teman-teman. Sebagai contoh atau sebagai siswa, kita harus disiplin. Contohnya dalam belajar dan beribadah. Ada banyak disiplin yang dapat kita lakukan di rumah. Contohnya adalah belajar, kemudian sholat tepat waktunya. Nah, belajar dan sholat tepat waktu. Di sekolah juga mempunyai peraturan sekolah, teman-teman. Kita harus disiplin mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Contohnya adalah masuk tepat waktu dan menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, kita dapat berperilaku disiplin di rumah maupun di sekolah masing-masing ya, teman. Nah, kita dapat menggunakan seragam yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak sekolah ya, teman-teman. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.